Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Pelatih Persib Boyan Hodak mengaku cukup puas dengan hasil drawing ACL 2, yakni dengan bertemu tim asal ASEAN lain, Ratchaburi FC. Tapi menurut Hodak ada dua hal yang bikin Persib ini bisa melangkah lebih jauh di ACL 2. Yang pertama, Boyan Hodak meminta pada supporter Persib agar memenuhi stadion saat laga home lawan Ratchaburi FC. Dan yang kedua tentu saja pihak PT LIB atau PSSI yang membantu ubah jadwal di Liga. Iya sih, kalau kami lihat jadwal Persib di bulan Februari ini edan sih ya. 11 Februari lawan Ratchaburi di leg pertama di Thailand. Terus berapa hari berselang? 4 hari berselang lawan Borneo FC di Liga tanggal 16 ya. Kemudian tanggal 18 alias 1 hari berserang main lagi di leg 2 nih di kandang Persib melawan Ratchaburi. Dan 4 hari berselang tanggal 22 ini lawan Persita di Liga. I'll be very honest, you know that this is team that we can play. This is team that we can challenge. So I think that especially second game will be here. If we have full stadium, I always said for opponents it's not easy to play here. So I think that we can be happy with draw, and just we are focusing now. We will ask Liga for some match reschedule because we have actually 3 matches within 2 weeks. So if they can change this, I think we can have a chance to go to the next round. We can look positively on that. Kalau soal penonton penuhi stadion di GBLA itu ya hal yang gampang sih ya, karena ya Boboto nggak usah disuruh lagi kalau itu mah. Tapi kalau soal ubah jadwal di Liga ini agak sulit dipenuhi karena lawannya ya Borneo FC, tim yang jadi saingan Persib saat ini. Apalagi Persib udah pernah ajukan penundaan pertandingan di Liga, yakni saat lawan Malut United. Apakah LIB akan penuhi hal ini? Inilah sulitnya menjalani kompetisi di liga yang diatur oleh orang-orang klub. Beda dengan Liga Thailand, dimana kalau Liga Thailand itu memang sudah direncanakan, udah dibicarakan dari awal musim ya. Liga Thailand itu dalam rapat klub di awal musim udah ditentukan kalau ada wakil Thailand main di laga internasional, maka pertandingan di liga itu otomatis ditunda. Dan semua klub juga sudah setuju. Karena ya di Liga Thailand mereka tahu keuntungan yang akan didapat wakil-wakil mereka di internasional akan juga dirasakan oleh klub-klub lain di Liga Thailand. Beda dengan di Indonesia. Kan di Liga Indonesia itu ada tim yang akan berpikir kayak gini, enak aja lu minta ubah jadwal, justru kami senang Persib kecapean dan gak ajakan juara lagi, masa dia lagi yang jadi juara, kan gitu. Udah gitu, udahnya jadwalnya mepet-mepet, regulasi pemainnya pun dibatasin cuma 11 asing. Beda dengan Liga Thailand yang regulasi pemain asingnya nggak terbatas. Maka satu-satunya cara yaitu buat kami kalau buat nyiasati jadwal padat di Persib, ya udah ambil aja semua pemain diaspora. Ya mau gimana lagi, harus kayak gitulah. Tapi ngambil pemain-pemain diaspora pun banyak tantangannya, banyak nyinyirannya, apalagi banyak hasutan dari klub-klub yang menjadi pesaing Persib. Pemain timnas main di Indonesia, penurunan karir, menghancurkan karir pemain timnas dan lain-lain gitu kan. Kalau pemain diaspora masuk ke Persib, tapi kalau di klub mereka sendiri yang masuk pemain diaspora, mereka mah hore-hore. Makanya kami sangat setuju ya kalau program Persib Timnas Jilid 2 ini tetap dijalankan. Karena ya opsinya cuman itu. Apalagi Persib kabarnya sih akan ditinggalkan bek tangguh mereka, Federico Barba, yang rumor yang beredar sih katanya klub Pescara, klub yang mau minjem si Federico Barba udah dapat modal nih buat minjem si Barba dan menggaji dia. Jadi ya udah, opsinya cuma gitu aja. Kalau misalnya PT LIB nggak mau ngerubah jadwal Persib, ya Persib mau nggak mau kumpulin semua pemain diaspora Timnas Indonesia.
Nah, berikut ini coba akan kami buatkan susunan opsi pemain atau starting 11 yang kemungkinan bisa saja dipakai Persib kalau seandainya PT LIB nggak mau ngerubah jadwal, dan otomatis Persib harus ambil pemain-pemain diaspora. Jadi kalau pemain-pemain diaspora ini ke Persib, ya otomatis Persib mungkin masih bisa punya pemain di dua kompetisi yang levelnya sama. Mungkin contoh kayak gini nih. 11 Februari lawan Racan Buri FC, kiper Martin Pas, duet center back Matrikardi dan mungkin asing pengganti Federico Barba kalau nggak bertahan ya. Bek kiri Eliano dan bek kanan ini ya mungkin kalau nggaknya Putros mungkin Asnawi Mangku Alam deh. Duet jangkar ini kan bisa aja kalau pemain timnas ke Persib Maklok duetin dengan Pelu Pesi. Sisi sayap William Barros dan mungkin siapa ya, Miliano Jonathan atau Ole Romeni juga bisa kan. Ujung tombak bisa menempatkan Ramon Tanke yang ditopang Tom Haye itu kalau di ACL 2. Nah, 16 Februari di Liga lawan Borneo FC, Persib kan bisa tuh pakai pemain-pemain yang nggak dipainkan ketika lawan Racan Buri di ACL 2 seperti kipernya Teja Pakualam, duet center back Julio Cesar sama Hilgers mungkin misalnya kan. Bek kiri Dewangga, bek kanan Kakang. Duet jangkar masih ada Luciano dengan Adam Alis misalnya. Sisi sayap Sadir Ramdhani dengan siapa? Dian James atau mungkin Marcelino gitu kan. Ujung tombaknya Andrew Jung atau mungkin striker baru Persib lah yang ditopang sama Beckham Putra. Ya cuma itu solusinya agar bisa Persib ini ngerotasi pemain di dua kompetisi. Jadi nggak terlalu ngap-ngapan, nggak terlalu capek kalau LIB-nya nggak mau ngubah jadwal. Tapi ya kita lihat nanti. Nah, kenapa kami bilang kalau di Liga itu agak sulit buat LIB ngerubah jadwal? Karena yang udah-udah sekarang aja udah kelihatan kok. Kemarin kita sama-sama dengar Direktur Tekniknya Persija bilang katanya ngedukung Persik Kediri buat ngalahin Persib dan ngedukung PSM buat ngalahin Borneo FC. Kan ya agar mereka timnya itu bisa naik gitu kan. Artinya ini udah kelihatan jelas di Indonesia itu nggak ada tim satupun di Indonesia yang ngedukung satu sama lain, apalagi ngedukung mereka di kancah internasional. Yang ada malah saling menjatuhkan. Sementara lawan Persib di ACL 2 Racan Buri FC justru terus menambah amunisi. Yang terbaru kabarnya Racan Buri ini mendatangkan Daniel Ting. Ini bek kiri asal Malaysia ya, yang saat ini main di Sabah FC. Dia katanya sih akan masuk nih ke Racan Buri di putaran 2 ini atau mungkin di Januari ini. Selain itu ada 2 atau 3 pemain asing baru yang kabarnya akan didaftarkan di Januari ini. Kalau nggak salah ya, sepengetahuan informasi kami, di Januari ini Racan Buri ini akan memakai 13 atau 14 pemain asing deh. Dari Borneo FC, ini agak mengejutkan sih buat kami. Fajar Fatur Rahman justru mundur dari Borneo FC. Padahal kontraknya masih ada loh sampai 2026. Kalau secara pilihan utama, Fajar sebenarnya pemain inti sih di Borneo FC. Tapi kok mundur ya? Katanya sih Fajar ini kalau nggak ke Dewa United ya ke Malut United. Kami tuh agak aneh loh kalau kami bicarain soal Fajar Fatur Rahman loh. Dia ini kan asli didikan diklat Persib, tapi sampai sekarang dia tuh nggak pernah mau loh balik ke Persib. Takut jadi cadangan kali ya di Persib. Sebenarnya nggak perlu takut juga sih, karena kalau kami lihat ya, kami akuin lah ya, skill atau kemampuan Fajar Fatur Rahman saat ini bisa dibilang mungkin satu tingkat di atas back kanan Persib loh saat ini. Tapi ya nggak tahu lah. Dari Bali United ada nama Sylvester van der Water. Ini nama ini kembali mencuat untuk katanya berlabuh ke Bali United. Di awal musim ini sebenarnya SVW ini sempat akan ke Bali United, tapi justru malah melirik atau milih Liga 2 Yunani. Nah, usai di Liga 2 Yunani malah katanya nggak betah di sana dan kapok main di Liga 2 Yunani, karena kata si SVW ini Liga 2 Yunani ini lebih mirip Liga Tarkam. Dan sekarang si Sylvester van der Water ini justru lebih senang atau lebih lagi memperhatikan Liga Indonesia dan katanya wah enak Liga Indonesia seru nih, dan dia tertarik nih untuk main di Liga Indonesia. Makanya kita akan nantikan apakah Sylvester van der Water ini beneran jadi ke Bali United atau enggak.
Craig Goodwin. Nah, kemarin kita udah bahas nih soal Craig Goodwin ya. Ini pemain Australia yang sempat bikin heboh. Katanya sih akan ke Persebaya di paruh musim ini. Tapi info yang kami dapatkan baru-baru ini, Craig Goodwin justru malah lebih condong ke Persib loh. Jadi info yang kami dapat ini, kami dapat dari salah satu pencari berita di Indonesia. Dia ini katanya juga dapat infonya dari media di Australia. Katanya sih, Craig Goodwin ini kalau dilepas oleh Adelaide United, ya kemungkinan justru akan menuju Persib Bandung. Tapi kan soal benar apa enggaknya, kami pun nggak tahu. Kami pernah bilang yang namanya agen-agen pemain bola itu banyak yang modus. Kalau kami tanya, alasannya kenapa kok malah milihnya Persib bukan Persebaya? Alasannya utamanya tentu saja adalah main di ACL 2. Adelaide United saat ini tuh kan nggak main yang namanya di ACL 2. ACL 2, ACL 1 juga nggak main ya. Jadi mungkin ya kalau kita ngelihat tipikalnya Craig Goodwin yang haus akan ketenaran, ya mungkin logikanya secara logisnya lo ya mungkin milih Persib karena akan main di ACL 2. Dan kebetulan Persib pun lagi cari seorang winger. Jadi ya kita tunggu aja apakah benar si Goodwin ini ke Liga Indonesia dan ke klub mana nih. Dan kami ingatkan buat kalian semua ya, pemain bola zaman sekarang itu di seluruh dunia ya, itu banyak yang modus loh. Jadi mereka cuma cari ketenaran doang. Mereka itu faktanya ya lebih suka loh kalau digosipin ke klub-klub, terutama klub Indonesia lah ya. Demi apa? Demi mencari popularitas. Soal jadi atau enggak mereka nggak peduli, yang penting follower mereka naik. Karena setahu kami gini loh, sepengalaman kami, ada nih pemain nih, kan dia mungkin pengen terkenal atau apa, akhirnya minta tuh sama agen, salah satu agen, bikinin dong rumor saya akan main di Liga Indonesia di klub anu. Kan otomatis tuh pendukung klub anu akan mencari akun saya dan follower saya akan naik. Itu loh yang sering terjadi kami lihat di pesepak bola zaman sekarang. Makanya kami nggak tahu nih, ini si Goodwin ini beneran akan ke Liga Indonesia atau enggak, atau cuma cuma cari sensasi buat nambah follower juga. Sama nih kasusnya dengan Igor Sergiev ya. Kami udah pernah bikinkan profilnya Igor Sergiev dulu ya, katanya dirumorkan akan ke Persib Bandung. Tapi kan sampai sekarang kami belum tahu nih, belum menemukan ataupun belum menerima berita yang valid apakah benar si Igor Sergiev ini akan ke Persib Bandung. Meskipun kalau di sekitaran Persib sih udah rame, katanya Persib lagi udah deal katanya dengan Igor Sergiev. Tapi kan kalau kami lihat atau kami dengar ya dari beberapa agen gitu kan, termasuk dari agennya dia sendiri gitu, katanya dia malah akan ke Liga Persia tuh. Nggak tahu juga benernya kemana nih, ke Persib atau Liga Persia, atau mungkin sengaja dirumorkan ke Persib buat nambah follower gitu. Kenapa kami bilang cuma buat nambah follower? Karena ya menurut salah satu agen sih, selain Persib juga dia ini ditawarkan ke beberapa klub lain. Bukan ditawarkan sih, ya ditawar mungkin ya, dibidik kali ya sama beberapa klub lain seperti Arema, Persija, dan Persebaya. Udah kalau misalnya udah keempat tim besar ini ya otomatis apa sih yang dituju? Tentu saja adalah pendukungnya mereka yang banyak. Otomatis ya ketenaran, popularitas itu kan jadi tujuan utama mungkin lo ya. Tapi yang nggak tahu juga bener apa enggaknya si Igor Sergiev ini tuh akan ke Persib. Soalnya kami belum dapat info sih dari pihak Persib apakah benar Igor Sergiev ini akan ke Persib. Tapi kalau beneran ke Persib ya kami pernah bikinkan profilnya, ini pemain ya bagus. Dari Persija Jakarta, kompetisi menghadapi Persija Jakarta. Mudah-mudahan acaranya bisa berlangsung dengan baik. Dalam rangka memperingati 500 tahun Jakarta, salah satu klub yang sudah bersedia untuk hadir adalah Hertha Berlin, Jerman. Dan dalam kesempatan ini juga hadir Dubes Belanda. Kami akan undang klub dari Belanda untuk hadir di Jakarta. Wow, amazing. Gokil sih ini kalau beneran terjadi loh ya. Hertha Berlin sendiri saat ini main di Liga 2 Jerman. Saat ini ada di posisi 6. Ingat dan patut kalian catat, Pramono Anung bilang ulang tahun Persija ke-500, yang artinya itu di tahun 2027 nanti. Ya mungkin masih bisa kali ya, kan Pramono Anung jadi Gubernur Jakarta sampai 2030. Tapi beneran nggak nih? Beneran loh Pak Gubernur ya. Jangan kayak yang udah-udah janji-janji batal juga, sebanyak alasan ujung-ujungnya kagak jadi.
Ntar ujung-ujungnya kalau Persija gagal juara, banyak alasan lagi. Kan Persijanya nggak juara, jadi batal rencananya. Apalagi kan katanya, atau ada kabar katanya Bapak ini kan mau nyalonin diri jadi Presiden 2029 kan Pak? Apakah ini safari politik? Nggak tahu juga sih, kita tunggu aja. Alberto Rodriguez, ini bek tengah asal Spanyol, mantan bek dari Persib Bandung, resmi pamitan dari Liga India dari klub Mohun Bagan. Kapten Mohun Bagan ini tuh keluar dari Liga India lantaran di stopnya Liga India. Bahkan ini India lagi di-banned 2 tahun sama FIFA, nggak boleh ikutan kompetisi apapun. Alberto Rodriguez saat ini diisukan akan kembali ke Liga Indonesia. Nah ini menarik nih, apakah Alberto ini akan jadi pengganti Federico Barba di Persib, atau justru dia ini akan ikut Carlos Venya di Persita karena sesama Spanyol ya, atau justru kembali berduet dengan Nick Kuipers di Dewa United. Dari Persebaya, aduh gimana ya, mau bicara rumor apa nih Persebaya? Soalnya mereka aja lagi sibuk bikin tutor. Tutor apa? Tutor ngalahin tim promosi Persijap Jepara. Sampai nyinggung-nyinggung tim back to back. Katanya, masa tim back to back kalah sama tim Persijap Jepara, tim promosi? Aduh, kami tuh jadi heran ya sama tim yang satu ini. Kok jadi gini sekarang? Apa-apa gitu dibikin apa ya? Dibikin gimmick kayak gini. Apa gara-gara Persib itu dekat sama Arema? Lah kalian juga kan dekat sama Persija. Aneh buat kami, aneh loh. Orang yang masih sibuk membenci, ngehujat dan bikin permusuhan gini apa? Goblok buat kami. Sama-sama makan, sama-sama di Indonesia kok ribut mulu. Yang bikin kami lebih heran itu, kok mereka ini nggak kapok-kapok ya, nggak belajar dari kesalahan kemarin-kemarin gitu loh. Dulu tutorial penalti lawan Dewa United, seolah-olah nyinggung Persib yang gagal penalti. Akhirnya apa? Nggak menang-menang kan? Sekarang baru menang sekali aja lawan tim promosi, malah udah bikin tutor lagi. Ya meskipun yang bikin tutor itu supporternya, tapi adminnya pun sama. Posting siapa? Bruno Moreira ya, lakukan tendangan penalti pas ketika Andrew Jung pun gagal lakukan penalti. Yo podo ae. Aduh, walah lele. Lagi menang karo tim promosi ae rasanya koyok menang liga le. Kami itu sebenarnya udah muak loh ngelihat supporter Indonesia tuh saling ejek, saling hina, saling rasis. Kenapa sih? Bisa nggak sih ini supporter yang dihilangkan di muka bumi gitu, yang namanya supporter yang dihilangkan di muka bumi? Kan apa susahnya damai gitu kan? Kan lebih adem, lebih tenang. Aduh, tapi emang susah ya. Zaman kalau udah edan, semuanya ikutan edan.